Di matematika itu ada 4 operasi bilangan yang umum. Kali, bagi, tambah, kurang. Menghitung pengurangan dengan cara dikurangkan. Menghitung tambah-tambahan atau penjumlahan, ya dengan cara penambahan. Atau teknik dengan tambah-tambahan, teknik tambah-tambahan, teknik penjumlahan. Menghitung pembagian, ya dengan cara pembagian. Tapi ini aneh, menghitung perkalian, tapi dengan cara ditambahkan. Kok bisa ya? Atau mungkin ada orang yang nggak ngerti perkalian, tapi disuruh mengerjakan perkalian, tapi dia bisa dengan caranya, cara penjumlahan atau ditambahkan. Loh, aneh. Di sini bisa. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Simak terus. Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, juga sehat walafiat, sentosa, bahagia. Dan tentunya selalu saya mengingatkan, milikilah hati yang gembira karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Oke, kita bahas saja. Ini kan misteri. Misterinya adalah menghitung perkalian, tapi tidak dengan cara perkalian, dengan cara ditambah-tambahkan. Nah, pakai cara apa sih sebetulnya? Ini dia, caranya pakai cara garis. Bingung kan? Menghitung dari garis-garis. Nah, ini makin tambah bingung lagi dijelasin, tapi makin bingung. Langsung saja praktek. Oke, ini dia. Teman-teman pasti pernah melihat mungkin ya, paling tidak 1 kali, atau mungkin buat yang belum, saya akan jelaskan mengenai metode perkalian tapi dengan cara garis-garis horizontal, vertikal digabungkan. Ini kan bingung, ini aneh, ini unik. Ini makanya uniknya matematika itu seperti ini. Bukan hanya dengan angka saja, bukan dengan operasi bilangan, tapi dengan garis. Kita mulai saja. Misalnya 123 dikali 2. 123 dikali 2. Caranya, ini cara pakai contoh yang sederhana saja ya. 123 kali 2, ya tinggal dikalikan saja. Ya hasilnya kan sudah jelas ya, 246. Nah, apa yang dimaksud dengan cara garis? Saya tanggung jawab dong. Tapi bilangin dengan cara garis. Cara garis seperti ini. Garis horizontal dan vertikal. Kita mulai garis vertikal dulu. Vertikal ke bawah ya. 123 membuatnya seperti ini. 123, 1, 2, 3. Nah, ini 123. Jelas kan? Ini dia 123. Nah, dikali 2. 2-nya horizontal. 2. 1, 2. Beres. Terus ya, masa ini jawabannya? Tunggu dulu. Jawabannya adalah menghitung titik-titik temu dari kedua garis ini. Horizontal dan vertikal ini. Kita hitung dari sebelah kanan dulu. Ini titik temunya kan di sini. 1, ada berapa titik temunya? 2, 3, 4, 5, 6. Terlihat jelas ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gampang. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal turunkan 4. Yang ini 2. 1, 2. Beres. Cukup menambahkan titik-titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini yang tengahnya 1, 2, 3, 4, 4. Yang paling awal 1, 2, 2. Jadi hasilnya 246. Betul, 123 dikali 2 adalah 246. Tapi bukan dengan metode atau cara perkalian, tapi dengan cara tambah-tambahan. Terbukti kan? Ini dia. Keren. Oke, kita pakai contoh yang lain. Contoh yang lebih susah misalnya. Contoh yang susah tapi ngerjainnya sih gampang. Makanya harus tahu caranya, makanya semuanya jadi lebih mudah, jadi lebih gampang. Kan matematika itu hadir untuk memudahkan hidup kita. Bukan bikin susah, bukan bikin sulit, bukan bikin repot. Oke teman-teman, kita mulai lagi. Contoh yang lain misalnya, ini aja. Kita yang lebih pakai yang lebih susah atau yang sederhana? Sederhana dulu ya. 32 kali 2, biar teman-teman bisa mengikuti. Kalau teman-teman sudah tahu, ajarin dong ke anak keponakan, ke adik-adik yang di bangku sekolah itu. Ini cara unik. 32 kali 2. Yuk kita buat vertikal dan horizontal. 32 vertikalnya seperti apa? 1, 2, 3. 3, 2, 32. Horizontalnya yang dikalikannya ini ya. Dikalikan 2 jadi 2. 1, 2. Ada berapa titik pertemuan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
64. Memang sih menghitung 32 kali 2 nggak usah repot, pasti 64, nggak usah pakai gini. Ini hanya pembuktian saja. Baru sekarang pakai cara yang, bukan caranya, contoh yang susah, tapi caranya tetap seperti ini, cara mudah. Oke, kita mulai. Berikutnya, contohnya misalnya, ini saya sudah menulis. Waduh, ini luar biasa nih. Contoh berikutnya adalah 322 dikali 3. Mulai pusing kan? 322 dikali. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, sekarang ini kan yang dikalikan pertama nih, 322. Yang berikutnya adalah pakai spidol merah ya. 322 dikali 3. Mulai. Sekarang kita buat garis vertikal. 322. 1 2 3 2 2. Oke. Tiganya pakai garis merah, spidol merah. 1 2 3. Nah, dengan seperti ini teman-teman bisa membedakan ya. Jadi garis horizontal itu untuk angka yang mana, vertikal untuk angka yang mana. Kita hitung pertemuannya ada berapa, titik pertemuannya 1 2 3 4 5 6. Tinggal tambahin saja titiknya 1 2 3 4 5 6. Jadi jelas kan menjawab perkalian, soal perkalian dengan tambah-tambahan maksudnya seperti ini. 6. Yang tengah 1 2 3 4 5 6. 6 lagi. Berikutnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 6 6. 322 dikali 3 sama dengan 966. Tidak perlu dibuktikan sebetulnya, tapi ini supaya lebih yakin saja. 966 terbukti. Yeah. Oke. Nah, sekarang cara yang lebih sulit lagi. Gimana? Ada pertanyaan pasti. Gimana kalau yang dijumlahkan ini lebih dari 10 atau lebih dari 9? Nah, ini harus tahu nih. Saya kasih contoh biar teman-teman nggak usah bingung ya. Nggak usah pakai bingung-bingung segala. Oke, kita mulai. Ini dia. Contoh berikutnya adalah 725. Nah, dikali 6 sama dengan berapa? Hitung pakai garis. Oh ya, ini harusnya pakai spidol merah ya. Kita mulai membuat garis. 725 berarti kita harus buat garisnya 7. Iya, 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Duanya di sini. Jangan terlalu rapat ya. 2. 5-nya di sini. 1 2 3 4 5. Beres. Berikutnya kali 6. 6-nya pakai spidol merah. 1 2 3 4 5. Nah, ini di atas deh. 6. Nah, kelihatan kan teman-temannya? Vertikalnya 7, 2, dan 5. Horizontalnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung saja. Kita buat pertemuan dulu titiknya. Nah, ini agak PR nih. Agak lumayan kerja nih. Terus, ini pertemuannya kan gini nih. Titik-titik pertemuannya di sini. Perpotongan ya. Titik-titik perpotongan. Nah, perpotongan horizontal dan vertikal. Kalau pertemuan itu kayak orang janjian jadinya. Ya, bahasanya supaya lebih sederhana saja ya. Nah, ini dia titik-titik perpotongan atau pertemuannya. Kita buat dulu sedikit capek. Buat teman-teman yang tidak tahu perkalian ternyata ya sudah, ternyata bisa melakukan seperti ini. Nah, buat titik-titik seperti ini dulu. Ini lumayan banyak nih. Tuh, buat aja banyak dulu semuanya. Tuh. Nah, sebetulnya kalaupun tidak diberi titik ini pun ya bisa ya. Tapi ini supaya memudahkan saja. Namanya kalau ada tanda kan lebih terfokus kita menghitungnya. Kalau tidak ya tinggal lihat aja perpotongannya ada berapa. Nah, sudah selesai. Tinggal dihitung. Perkalian dijawabnya dengan tambah-tambahan. Sudah betul ya. Tinggal hitung 1 2 3 4 5. Kalau tahu perkalian sih tinggal dikalikan saja. 5 dikali 6, 30. Tapi ini kan kita harus menghitungnya secara benar-benar objektif ya. Saya bilang dengan tambah-tambahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau 30 gimana penulisan? Tulisnya 0. 3-nya simpan di sini, angka 3. Nanti akan
kalkulasikan dengan yang tengah nih, dengan jumlah titik tengahnya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ditambah, ini 12 nih. Ditambah berapa nih? Ditambah 3. 15. 15 tulis 15. Enggak, seperti biasa. 5 dulu tulisnya. Satunya, simpan di sini. Sekarang baru hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 nih jumlahnya. 42 ditambah berapa? Tambah 1 ini nih. Tadi tambah 3, tambah 1. Jadi 43, langsung tulis 43. Ini hasilnya. 4350. Jadi 725 dikali 6 sama dengan 4350. Inilah yang disebut dengan menghitung perkalian tapi dengan cara tambah-tambahan. Cukup ditambahkan. Apa yang ditambah? Perpotongan atau titik-titik pertemuan antara garis horizontal dan vertikal. Kita buktikan. 725 dikali 6 sama dengan 4350. Terbukti, teman-teman semua. Jadi ini sudah jelas sekali. Ini hasilnya. Ini juga hasilnya 4350. Sudah jelas. Yang tadi juga sama. 246 dan 64. Sudah selesai. Terbukti sudah. Kerennya matematika di sini. Matematika memang cool. Keren, bikin hidup jadi lebih mudah. Dan pokoknya luar biasa. Benar-benar mengagumkan dan membuat orang tercengang atau berdecak kagum. Karena hasilnya seperti ini. Karena caranya seperti ini. Karena metodenya yang sangat asik. Terbuktikan menghitung perkalian dengan cara penjumlahan atau tambah-tambahan. Terbukti sudah. Oke teman-teman, tentunya teman-teman perlu berlatih ya untuk seperti ini. Ada juga dengan cara garis pinggir ya, seperti garisnya miring gitu kan. Sering lihat kan ya teman-teman juga. Itu takut bingung, takut tidak simetris menjumlahkan. Mending seperti ini aja, vertikal dan horizontal. Berapapun angkanya teman-teman, sekali lagi berapapun angkanya, berapapun digitnya, asal kita konsisten dengan membuat atau mewakilkan dengan garis-garis baik itu horizontal maupun vertikal, sudah akan terjawab dengan dijumlahkan titik-titik pertemuan titik-titik potongnya. Matematika tidak pernah salah. Oke teman-teman, demikian saja apa yang bisa saya bawakan. Semoga berguna buat teman-teman semua. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Tapi apapun itu, berikan saran, masukan, kritikan di kolom komentar supaya saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Lakukan setekun mungkin, berdoa, berusaha, dan hal-hal positif untuk mengejar apa yang ditargetkan oleh teman-teman. Pasti teman-teman akan berhasil, karena keberhasilan selalu lahir dari ketekunan, bukan lahir dari keturunan. Saya Sandi, selamat berlatih, selamat beraktivitas di hari ini juga, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat. God bless you all.